Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Ariel. Di sini kali ini saya akan membagikan video tentang panduan belajar mengenai pembelajaran matematika dan sains untuk anak usia dini. Jadi video panduan belajar ini ditujukan untuk adik-adik yang saat ini sedang belajar di rumah. Nah, tapi saat ini video yang akan saya bagikan yaitu tentang pembelajaran matematika. Nah, di dalam pembelajaran matematika itu terdapat banyak sekali konsep pembelajaran matematika yang akan diberikan. Namun, pada saat ini yang akan saya bagikan adalah panduan belajar mengenai konsep bilangan, di mana bilangan itu yaitu mengenalkan angka-angka pada anak. Nah, target usia untuk pembelajaran matematika pada saat ini adalah anak usia 4-5 tahun atau TKA. Pada anak usia 4-5 tahun cukup diajarkan mengenal angka 1-10 dengan menggunakan media-media yang nyata supaya anak lebih bisa memahami angka. Tidak hanya anak mengimajinasikan angka tersebut di dalam bayangannya. Angka 1 seperti apa, angka 2 seperti apa, namun harus benar-benar menggunakan benda yang konkret sehingga anak bisa menghitung dan anak bisa menghafalkannya juga. Pembelajaran matematika ini mengembangkan aspek kognitif pada anak usia dini, di mana kognitif ini merupakan kemampuan berpikir anak-anak. Dalam sebuah pembelajaran ada baiknya seorang guru atau orang tua mungkin jika mengajari anaknya di rumah itu mengembangkan 6 aspek perkembangan pada anak, di mana 6 aspek perkembangan itu terdiri dari nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, sosial emosional, bahasa dan seni. Nah, semua itu menjadi kesatuan. Nah, di sini kita mengutamakan untuk mengembangkan aspek kognitif pada anak usia dini. Sebelum video panduan belajar, ada baiknya saya menjelaskan dulu tentang bagaimana video pembelajaran ini nanti akan saya ambil. Nah, di sini saya mengambil tema tanaman, subtema tanaman rindang, dan subtemanya adalah bunga angsana. Oke, sekarang saya akan memulai video panduan belajarnya untuk adik-adik semua. Sebelum adik-adik semua memulai belajar, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, supaya pembelajaran yang kita pelajari dapat kita serap dan bermanfaat untuk kegiatan kita sehari-hari. Nah, yang kedua, setelah berdoa kita lakukan kegiatan fisik. Contohnya, hari ini kita mengambil tema tumbuhan, subtema tumbuhan rindang, dan subtemanya pohon bunga angsana. Nah, kita bisa melakukan kegiatan fisik yaitu bergerak layaknya pohon bunga angsana. Angkat tangan ke atas seperti gerakan pohon ditiup angin, kanan, ke kiri. Dan adik-adik bisa melakukannya sambil berdiri dan badannya diputar ya. Setelah melakukan kegiatan fisik dan beraktivitas, guru atau orang tua menjelaskan apa itu tanaman rindang atau apa itu pohon bunga angsana. Jadi, tanaman rindang itu adalah tumbuhan yang ditanam dan berguna untuk melindungi dari sinar matahari dan meneduhkan atau memberi kesejukan untuk kita. Contohnya pohon bunga angsana itu kan besar, tumbuhannya besar. Nah, itu bisa membuat sejuk atau melindungi dari sinar matahari. Jika kita berada di bawah pohon yang rindang, maka kita akan merasa teduh atau sejuk seperti itu. Setelah guru atau orang tua menjelaskan apa itu tanaman rindang, sekarang guru atau orang tua menjelaskan cara permainan atau media yang akan digunakan untuk bermain. Apa saja sih yang digunakan untuk mengenalkan anak
pada angka atau bilangan, supaya anak paham dan mengerti bagaimana cara menggunakan media tersebut. Saya akan menampilkan apa saja media yang akan digunakan untuk anak-anak belajar mengenai angka, mulai dari alat dan bahan, bagaimana cara memainkannya, atau langkah-langkahnya. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan media yang akan digunakan untuk mengenalkan anak tentang angka-angka 1 sampai 10. Nah, nanti di situ saya juga akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah cara memainkan medianya itu. Ini dia medianya. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah kertas asturo berwarna, kertas lipat, lem, dan gunting. Kemudian kita potong kertas asturo warna coklat menjadi batang seperti ini. Kemudian kertas asturo berwarna hijau kita potong menjadi bentuk pohon. Selanjutnya kertas origami kita potong kecil-kecil menjadi bunga dan juga angka yang nantinya akan ditempel ke batang pohon. Gambarlah bentuk angka pada kertas origami, kemudian dipotong, lalu ditempelkan ke batang pohon seperti ini. Selanjutnya kita potong kertas origami berwarna kuning berbentuk bulat kecil-kecil layaknya bunga angsana dan kita tempel pada kertas asturo berwarna hijau seperti ini. Kemudian sebelum kegiatan main dimulai, kita tata alat permainan atau media permainan sedemikian rupa. Sambil menunjukkan media permainan kepada anak, hal yang bisa dilakukan oleh guru atau orang tua yaitu menjelaskan bagaimana cara memainkan media permainan ini. Sebelum kegiatan main dimulai, kita kenalkan pada anak lambang-lambang angka nomor 1 sampai nomor 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harapannya dengan mengajarkan anak lambang bilangan, anak semakin paham lambang-lambang angka. Kemudian ajak anak untuk menghitung. Ajak anak untuk menghitung bunga atau lingkaran kuning yang berada pada pohon. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4,
5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah anak sudah selesai menghitung, maka kegiatan main dimulai. Anak diajak untuk mencocokkan antara jumlah lingkaran merah dan mencocokkannya dengan angka yang ada di batang. Yang pertama, 1. Anak mengambil, kemudian dari antara angka-angka yang sudah diajak, anak mencari angka 1. Kemudian letakkan angka 1 dan ambil pohon yang sudah dipilih, kita cocokkan seperti ini. Selanjutnya 1, 2. Anak mengambil pohon, letakkan dulu, kemudian cari dari antara kumpulan angka 2. Letakkan angka 2 di sebelah angka 1. Kemudian cocokkan. Satu, 2, 3. Ambil, cari angka 3. Kita taruh di sebelah angka 2 dan kita cocokkan pohonnya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Kita cari angka 4. Gimana angka 4? Satu, 2, 3, 4, 5. Cari angka 5. Kemudian letakkan di sebelahnya. Seperti ini. Cocokkan sampai angka 10 seperti ini. Harapannya, dengan kegiatan bermain melalui pohon angka, anak bisa mengerti angka dan juga jumlahnya. Setelah kegiatan main selesai dilakukan, kemudian guru atau orang tua mengajak anak berkumpul dan menanyai bagaimana perasaan anak setelah melakukan kegiatan main. Diharapkan dengan adanya kegiatan panduan belajar ini lewat pohon angka, anak dapat merasa senang atau bahagia setelah belajar. Setelah menanya perasaan anak bagaimana setelah bermain, ada baiknya, ada saatnya guru atau orang tua
menjelaskan kembali atau mereview ulang pembelajaran yang sudah dilakukan bersama, yaitu tentang tanaman rindang. Apa manfaat tanaman rindang? Kemudian merambah ke konsep-konsep angka tadi. Anak diminta untuk menyebutkan angka 1 sampai 10 secara berurutan. Kemudian media yang ada tadi bisa dimainkan kembali untuk mereview kembali pembelajaran, yaitu misal menunjukkan pohon yang memiliki bunga sebanyak 1, maka anak diminta menyebutkan berapa banyak bunga ini dan anak diminta mencocokkan dengan batang yang ada. Begitu secara urut agar anak bisa ingat, karena anak mengalami sendiri pembelajaran yang tadi dilakukan. Harapannya dengan permainan ini anak bisa mengingat dan hafal angka 1 sampai 10. Nah, setelah semuanya selesai, kemudian anak boleh berdoa kembali sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, mengucap terima kasih kepada Tuhan karena sudah dibimbing saat melakukan pembelajaran. Nah, demikian video panduan belajar tentang pembelajaran matematika yang saya sampaikan. Harapannya orang tua atau guru bisa mencontohkannya supaya anak-anak bisa tetap belajar selama berada di rumah ini dengan senang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, terima kasih.